anak-anak semua. Selamat datang di channel YouTube Bu Sherly. Silakan kalian simak video pembelajaran dari Ibu dengan baik dan sampai selesai ya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar IPA, masuk ke tema baru yaitu tentang pubertas ya. Pubertas ini berada di tema 6 dan 7, jadi sama bahannya. Simak baik-baik video Ibu agar kalian paham dan mengerti materi akan kita bahas hari ini. Yang pertama, kita akan membahas ada 4. Yang pertama ada definisi pertumbuhan dan perkembangan, tahapan tumbuh kembang, ciri-ciri pubertasnya, nanti ada laki-laki dan perempuan ya. Yang terakhir adalah cara menghadapi masa pubertas. Kita yang pertama dulu ya, tentang definisi pertumbuhan dan perkembangan. Apa sih artinya dari pertumbuhan dan perkembangan itu? Berbeda ya anak-anak, kalau di IPA berbeda nih antara tumbuh dan kembang. Yang pertama, pertumbuhan dulu. Pertumbuhan itu artinya proses bertambahnya jumlah sel dalam tubuh. Pertambahan jumlah sel ini dapat kita ukur dengan alat. Contohnya apa ya? Contohnya bertambahnya berat dan tinggi badan. Jadi kamu dari lahir sampai sekarang beratmu bertambah, tinggimu bertambah, itu karena jumlah sel dalam tubuhmu bertambah. Ukuran kakinya dari sepatu nomor 20, 35, mungkin sekarang sudah 40. Nah, itu merupakan pertumbuhan ya. Jadi jumlah selnya bertambah. Kemudian perkembangan. Apa itu perkembangan? Proses menuju kedewasaan yang ditandai dengan peningkatan fungsi organ tubuh, kemampuan berkembang biak, serta kematangan pikiran dan emosi. Jadi kategori semuanya ini tidak bisa kita ukur anak-anak. Jadi dia merupakan fungsi organ yang berkembang menjadi lebih baik ketika kita semakin dewasa ya. Contohnya, balita mulai bisa tengkurap, berjalan, berbicara. Ini termasuk perkembangan ya, perkembangan anak-anak. Remaja nih, tadi ada kemampuan berkembang biak. Berarti dia akan persiapan bisa memiliki keturunan. Terjadi perubahan juga, ada tubuh payudara, menstruasi. Remaja laki-lakinya tertarik dengan lawan jenis. Nah, ini adalah perkembangan. Tidak bisa diukur dengan alat. Tapi ini merupakan proses kita menuju kedewasaan ya. Kemudian tahapan tumbuh kembang manusia nanti dibagi 2, ada yang di dalam kandungan sama ada yang setelah lahir ya. Nah, kalau dalam kandungan berarti kalian dari sel telur dan sperma ayah dan ibu berkembang sampai 9 bulan 10 hari sampai siap dilahirkan. Dari satu sel telur dan satu sel sperma berkembang membelah terus berkembang sempurna ya, terbentuk mata, saraf, tangan, kaki lengkap, baru kalian dilahirkan. Setelah lahir kalian juga mengalami tahap tumbuh kembang tadi ya, dari bayi, balita sampai nanti tua. Nah, kita akan bahas yang setelah lahir ya anak-anak ya. Nah, yang pertama bayi. Kategorinya bayi sama balita ini masuk dari 0 sampai 5 tahun. Di sini terjadi perkembangan, ada tadi ya, bisa berbicara, menggenggam, melompat, berlari. Kemudian anak-anak ini kategorinya 5 sampai 12 tahun ya. Kemudian remaja 10 sampai 17 tahun. Nah, di fase remaja inilah yang nanti banyak terjadi perubahan fisiknya anak-anak, baik baik juga psikologinya. Karena di sini terjadi tahapan pubertas. Pubertas ini tahapan kalian menuju kedewasaan dalam hal kemampuan bereproduksi, berkembang biak ya. Nanti kita bahas lebih detail lagi. Kemudian dewasa lebih dari 17 sampai 50 tahun. Lebih dari 50 tahun masuk ke kategori lansia. Lansia ini ya sudah terjadi penurunan fungsi tubuh, mata mulai rabun, rambut putih, giginya mulai tanggal ya, kulit keriput seperti itu. Tahapan dewasa berarti kalian sudah matang dalam hal kemampuan reproduksi, baik emosional dan tanggung jawab ini terjadi di fase dewasa ya. Ini kategorinya 17 plus sampai 50 tahun. Kemudian kita akan membahas tadi khusus yang remaja saja, yang tahap pubertasnya ya.
Nah, tadi apa sih tahap pubertas ini? Proses perubahan bentuk tubuh, fungsi dalam tubuh, dan pikiran menuju ke tahapan dewasa. Ini terjadi pada remaja yang dipengaruhi oleh hormon reproduksi yang sudah aktif. Nah, hormon ini yang nanti menyebabkan banyak sekali perubahan yang terjadi pada tubuh kalian ya. Nah, yang pertama kita bahas yang perempuan dulu ya anak-anak. Nah, perubahan nanti kita bagi dua, ada perubahan primer, ada perubahan sekunder. Nah, perubahan-perubahan ini tadi terjadi karena pengaruh hormon ya. Kalau yang perempuan hormonnya estrogen. Nah, yang primer ini yang utama ya, yang utama apa? Yaitu sudah menghasilkan sel telur yang matang. Tandanya apa? Tandanya dia sudah mengalami menstruasi. Nah, kalau yang sekunder ini adalah tambahan. Ciri-ciri tambahan setelah perubahan primer, contohnya nanti ada kayak payudara membesar dan lain-lain. Kita bahas lagi ya. Nah, untuk kategori pubertas perempuan ini rentang usianya 10 sampai 15 tahun. Lebih cepat atau lebih lama dari ini wajar karena masing-masing individu anak-anak itu berbeda ya. Ada faktor keturunannya, ada faktor gizi makanannya dan lingkungan. Jadi pubertasnya rentangnya segini tapi bisa lebih cepat ya. Sekarang kita bahas perubahan primer. Nah, yang pertama kalau primer berarti kan tadi sel telur ya anak-anak. Berarti kita masuk ke organ reproduksi wanitanya dulu. Nah, ini gambarnya. Ini adalah organ reproduksi wanita jika dilihat dari dalam. Nah, ini kita punya namanya ovarium. Ada di kanan dan di kiri, ada dua ya. Nah, ovarium inilah yang bertugas menghasilkan sel telur. Nih sel telurnya nih. Dari yang kecil-kecil yang belum matang dia akan membesar, akan lepas. Nah, ini terjadi setiap bulan anak-anak. Ini kalau tidak terjadi pembuahan sel telur oleh sel sperma, artinya kalian belum menikah, maka sel telur tadi akan keluar kembali setiap bulan yang kita sebut dengan menstruasi ya. Jadi terjadi pendarahan di rahim, ini namanya rahim ya anak-anak. Rahimnya menjadi gugur, rontok dia keluar melalui vagina, terjadilah pendarahan setiap bulan. Nah, nih. Jadi ketika telur tadi dilepas oleh ovarium ya, jadi gantian ya anak-anak, kanan kiri sebulan sekali. Bulan ini kanan, bulan ini kiri, kanan, kiri gitu ya, setiap bulan dilepas. Kemudian rahimnya kalian berkembang, ini persiapan kalau mau hamil ya. Tapi karena tidak ada kehamilan, maka dia akan mengalami pelepasan anak-anak, rontok dia. Jadi terjadi pendarahan. Nah, keluarlah yang kita sebut dengan menstruasi. Nah, menstruasi ini dipengaruhi juga oleh hormon tadi, ada estrogen, ada progesteron. Ini yang mengatur siklus haid pada perempuan. Normal siklus haidnya 28 sampai 30 hari sekali. Ini kalau kalian sudah normal ya. Biasanya kalau masih puber, awal-awal menstruasi itu menstruasinya belum teratur, jadi tidak masalah. Nah, karena ada hormon-hormon inilah, maka biasanya saat menstruasi cewek-cewek itu ada yang macam-macam kan ya, ada yang bad mood, ada yang marah, tiba-tiba sedih. Nah, itu terjadi karena pengaruh-pengaruh hormon tadi. Nah, ini gejala-gejalanya menstruasi pada wanita atau remaja ya, tapi nggak semua seperti ini. Ada yang menstruasinya ringan, ada yang gejalanya berat. Nih, ada yang mual, nyeri otot, kram perut, mudah marah, tersinggung, sakit kepala, mudah lelah. Mudah lelah ini karena kita tadi pendarahan sehingga kita kekurangan zat besi ya, karena sel darah merahnya banyak yang keluar. Nih anak-anak. Kemudian yang sekunder nih, yang tambahannya pada perempuan. Ada apa saja sih? Yang pertama, payudara membesar ya. Ini terjadi karena persiapan untuk menyusui anak-anak. Jadi perempuan payudaranya, kelenjarnya akan membesar. Kemudian pinggulnya melebar nih. Ya, bokongnya jadi semok gitu ya. Nah, ini biasanya pada perempuan ini terjadi timbunan lemak di daerah-daerah tertentu. Nah, terutama di bokong ini. Nah, fungsinya
pinggul melebar ini adalah memudahkan ketika terjadinya persalinan atau proses melahirkan. Jadi ketika anak keluar lebih mudah ketika pinggulnya lebar ya, ini fungsi. Kemudian pubertas yang sekunder berikutnya adalah tumbuh rambut di sekitar kemaluan ya, dan di ketiak. Ini untuk perempuan, tapi ketiak ini ada yang lebat, ada juga yang enggak, tergantung keturunan tadi ya, berbeda-beda setiap orang. Nah, kemudian berikutnya muncul jerawat. Jerawat ini muncul karena kelenjar minyak kalian mulai aktif anak-anak. Jadi kalau kalian tidak menjaga kebersihan wajah, ini pori-pori kalian akan tersumbat karena minyak tadi menyebabkan kotoran, debu lengket di wajah. Dan kalau nggak bersih, jadilah jerawat ya. Kemudian perubahan suara dari suara anak-anak menjadi suara wanita dewasa ya, lebih melengking ya suaranya. Setelah perempuan, kita lanjut ke laki-laki. Sama, dia juga ada perubahan primer sama perubahan sekundernya ya. Hormon yang mempengaruhi laki-laki adalah hormon testosteron. Nah, yang primer tadi, kalau perempuan dia punya sel telur yang sudah matang, kalau laki-laki dia sudah menghasilkan sperma, tandanya dia mimpi basah. Ya, nanti kita jelaskan kembali. Yang sekundernya ya sama tadi, tambahan. Selain yang utama tadi ada tambahan-tambahan juga yang terjadi pada laki-laki. Rentang usia laki-laki 10-17 tahun. Jadi kalau dibedakan antara laki-laki dan perempuan, yang lebih duluan pubertas itu biasanya yang perempuan anak-anak. Makanya kalau waktu SD, cewek-ceweknya udah pada cepet tinggi ya daripada cowok-cowoknya, karena memang lebih cepat yang perempuan. Kita lanjut ke pubertas primer. Nah, primer berarti tadi dengan hubungannya dengan sel sperma ya. Berarti tetap kita belajar dulu organ reproduksi prianya ya. Nah, ini dilihat dari dalam. Nah, kalau tadi perempuan punya ovarium yang menghasilkan sel telur, kalau laki-laki dia punya testis, sama ada dua ya. Nah, di dalam kantong skrotum kulitnya itu ya yang membungkusnya. Nah, kemudian testis ini menghasilkan sperma yang jumlahnya sangat banyak dan terus-menerus diproduksi tanpa henti ya Nana. Kalau diproduksi terus-menerus lama-lama gimana? Penuh ya. Nah, stoknya penuh. Oleh karena itu laki-laki yang belum menikah dia akan mengeluarkan spermanya secara tak sadar saat tidur. Inilah yang kita sebut dengan mimpi basah ya. Nah, testis inilah yang tugasnya memproduksi hormon testosteron tadi yang membuat kalian menjadi laki-laki sejati yang macho dan gagah dan pemberani ya. Inilah hormonnya, di situ produksinya. Nah, tadi keluarnya sperma tanpa sengaja ya, ini mimpi basah. Karena produksi sperma yang terus-menerus dan melebihi kapasitas penyimpanannya sehingga harus dikeluarkan. Nah, kalau di agama Islam ketika laki-laki sudah mengalami mimpi basah berarti sudah akil balik ya. Dia sudah melakukan tanggung jawabnya secara penuh, sholatnya dan lain-lainnya. Nih, kalau cewek tadi menstruasi tandanya, kalau cowok mimpi basah ya. Kemudian yang sekundernya, apa sih ciri tambahannya kalau laki-laki ya? Yang pertama, nih suaranya jadi besar, jadi berat, jadi ngebas gitu ya. Jadi laki-laki banget gitu. Kemudian nih rambutnya munculnya nggak hanya di alat kelamin dan ketiak, tapi kalau cowok bisa di dada, di janggutnya, di kumis nih. Banyak rambutnya tumbuh di mana-mana kalau laki-laki ya. Kadang di kakinya juga lebat gitu ya. Ini juga berbeda-beda tergantung keturunannya. Nih, dada bahunya menjadi lebar-lebar, jadi gagah ya. Karena kalau laki-laki itu kalau pubertas dia ototnya yang terbentuk ya. Jadi dia lebih bidang dadanya. Kemudian ada tulang di sini, tulang di pita suara yang kita sebut dengan jakun nih, tumbuh jadi menonjol ya, Nana.
Kemudian tambah tinggi yang sangat cepat. Nah, perempuan juga sama tadi, bertambah tinggi juga sangat cepat ketika dia pubertas ya, tahu-tahu tinggi banget gitu teman-temannya semua. Nah, kemudian keringat berlebih sama jerawat. Nah, dua ini terjadi juga pada perempuan anak-anak. Keringat berlebih sehingga bau badan kalian ketika masih anak-anak dan remaja itu berbeda ya, lebih bau ketika masih remaja. Ketika sudah remaja, nah sama jerawat tadi karena kelenjar minyak yang muncul sehingga banyak kotoran lengket kalau tidak dibersihkan akan muncul jerawat. Nih, jadi ada perawatan khusus ya, sering mandi dan lain-lain, nanti kita bahas juga. Ini yang terjadi pada laki-laki. Jadi kalau kita bandingkan nih antara laki-laki dan perempuan, laki-laki dia menghasilkan sel sperma, kalau perempuan sel telur. Laki-laki mimpi basah, perempuannya menstruasi. Kalau laki-laki ototnya lebih terbentuk dia, badannya menjadi gagah ya, bahunya bidang. Kalau cewek tadi ada yang menonjol-menonjol, ada terbentuk lemak di pinggul dan payudara. Tumbuh rambutnya sama ya, di ketiak, di alat kelamin, cuma cowok tambahannya juga ada di sekitar wajah dan di badan. Suaranya sama-sama berubah. Kemudian mulai menghias diri nih, mulai dandan ya, karena sudah mulai tahu cewek tahu cowok nih tertarik sama lawan jenis, jadi dia mulai dandan, mulai menghias diri. Nih, muncul jerawat, keringat dan bertambah tinggi dengan cepat terjadi pada laki-laki dan perempuan. Ini adalah perubahan-perubahan ketika kalian mengalami masa pubertas pada saat remaja ya. Sekarang perubahan psikologisnya anak-anak. Apa sih yang terjadi? Nah, nih, emosi tidak stabil, mudah marah, mudah tersinggung. Rasa ingin tahu besar, nanya terus. Jadi pada banyak penasaran nih dengan hal-hal baru. Jadi ingin cari tahu ya. Kemudian mulai mencari jati diri. Tertarik dengan lawan jenis, gampang naksir, mudah berubah ya. Nah, cewek seneng lihat K-pop sedikit, ganteng gitu ya. Lihat opa-opa Korea yang cowok juga gitu. Lihat cewek-cewek cantik dia tertarik, itu normal anak-anak ya. Itu harus terjadi, kalau nggak terjadi malah berbahaya ya. Nah, kemudian tidak ingin bergantung orang tua, kalian mulai mandiri nih. Aku bisa kok, sudah mulai bantu orang tua, udah nggak manja lagi ya. Ini yang terjadi ketika kalian sudah remaja, karena kalian sudah mau menuju ke dewasa ya. Jadi ini masa transisinya terjadi di sini. Nah, karena kalian mengalami perubahan-perubahan yang banyak itu, kan harus menjaga kesehatannya, terutama kesehatan organ reproduksi, karena itu penting untuk memperoleh keturunan ya. Yang pertama bisa kita menjaganya dengan mandi minimal 2 kali sehari untuk mencegah tadi bau badan karena keringatnya banyak ya. Kemudian menjaga kebersihan wajah agar tidak berjerawat. Perempuan yang menstruasi sering ganti pembalut karena kalau pembalutnya basah, lembab, menyebabkan bakteri dan jamur ya, nanti keputihan atau gatal-gatal di area sekitar kelamin. Kemudian pakai pakaian dalam yang menyerap keringat dan tidak ketat, terutama yang laki-laki ya, supaya perkembangan testisnya, penisnya bisa bagus ya. Jangan pakai celana yang ketat-ketat ya. Kemudian makan makanan yang bergizi agar pertumbuhan kalian maksimal ya. Pertumbuhan tingginya, pertumbuhan organ reproduksinya menjadi maksimal. Tuh. Nah, kemudian kita juga akan belajar apa sih persiapan yang harus kalian lakukan untuk menghadapi masa pubertas anak-anak. Nah, yang pertama nih, rajin beribadah ya. Mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar kalian terhindar dari pengaruh-pengaruh buruk, pergaulan-pergaulan buruk ya, diarahkan sesuai ajaran agama mana yang boleh dan mana yang tidak boleh kalian lakukan ya. Menjaga kebersihan tubuh, tadi sudah. Menekuni dan mengembangkan hobi. Nih, saat remaja ini kalian sedang aktif, energi kalian penuh, kalian staminanya bagus, pertumbuhannya sedang bagus. Jadi carilah hobi yang bisa mendukung masa depan kalian ya, yang kalian senangi tentunya. Kemudian tadi juga sudah menjaga kesehatan dengan makan makanan yang sehat dan bergizi ya. Memilih pergaulan yang baik. Nih, cari teman-teman yang membuat kalian menjadi orang yang lebih baik ya. Jangan cari teman yang malah membuat kalian menjadi orang-orang yang
ini mengalami kemunduran ya. Kemudian jaga diri dari pergaulan atau seks bebas, ini sangat berbahaya. Ketika kalian sudah pubertas, berarti yang perempuan sudah bisa hamil dan yang laki-laki juga sudah menghasilkan sel sperma. Nah, ini harus dijaga sekali pergaulannya ya. Selalu berpikiran positif. Dengan kalian berpikiran positif, maka jiwa kalian akan bahagia anak, terhindar dari stres gitu ya. Itu maksudnya berpikiran positif. Banyak membaca buku pengetahuan. Ini sudah pasti, semakin banyak ilmu maka semakin banyak pengalaman-pengalaman yang kalian dapatkan, dan kalian juga akan menjadi pribadi dewasa yang bijaksana ya. Kemudian mencari informasi nih mengenai masa pubertas dan pendidikan seksual tadi yang Ibu bilang kepada orang yang memahami. Tanyakan kepada orang tua atau kakak laki-laki atau kakak perempuan kalian tentang masalah yang kalian hadapi. Kak, gimana ya? Kok begini? Apa yang harus kulakukan? Nah, itu kalian bisa tanya ke orang tua, keluarga terdekat yang kalian percaya ya. Pesan dari Ibu selama kalian mengalami masa pubertas ini yaitu menjaga dan merawat dirimu. Menjaga ya anak, menjaga artinya melindungi diri kalian dari hal-hal negatif apapun itu bentuknya. Kemudian merawat diri kalian agar kalian memiliki tubuh yang sehat dan sempurna, maksimal perkembangannya ya. Demi apa? Demi masa depan kalian tentunya. Nah, terima kasih. Sekian materi pubertas dari Ibu. Semoga dengan ilmu yang Ibu berikan ini bisa bermanfaat untuk pelajaran kita di sekolah maupun kehidupan kalian, karena memang kelas 6 ini juga masa-masanya pubertas kan. Nah, kalian harus rajin belajar dan tetap semangat, jaga kesehatan. Sampai jumpa anak-anak. Ketemu lagi ya dalam pelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.